Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah sedikit amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang sedikit ini semoga bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Az-Zuhd wa Riqaq, ya, kitab tentang zuhud dan juga pelembut hati yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki bab yang baru pada malam hari ini, Babul Uzlati wal Bukai alal Khati'ah. Babul Uzlah. Al-Uzlah, apa itu uzlah? Uzlah itu artinya menyendiri, ya, bab tentang menyendiri, wal buka, dan menangisi alal khati'ah, ya, menangisi kesalahan-kesalahan, menangisi dosa-dosa. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzlah, ya, menyendiri, terutama di zaman sekarang yang pintu fitnah syubhat itu barat, kesyirikan kian menjamur, maksiat di mana-mana, bahkan kemaksiatan biasa oleh sebagian masyarakat. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, ya. Terkadang sebagian orang yang dia ingin berpegang teguh dengan agamanya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu al-uzlah, dia mengasingkan diri, menyendiri, atau al-khultah. Ya, apa itu khultah? Dia tetap bergaul dengan masyarakat. Maka ada pembahasan tersendiri tentang bab ini atau tentang uzlah ini. Namun pada pembahasan kita kali ini, ya, Nabi SAW pun menyebutkan tentang keutamaan orang yang mengasingkan diri untuk menyelamatkan agamanya. Ketika melihat ternyata masyarakat banyak yang berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah SWT, dan dia tidak mampu merubahnya, maka Nabi SAW beliau pernah berwasiat, ya, khairun nasi fil fitan rajulun akhidun bi'inani farasihi aw qala birasani farasihi khalfa a'da'illah yukhifuhum wa yukhifunahu aw rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yuaddi haqqallahi ta'ala alladhi alaih. Nabi SAW beliau pernah bersabda, hadisnya riwayat Hakim, disahihkan oleh Syalbani. Beliau mengatakan khairun nas fil fitan, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan fitnah, rajulun akhidhu bi'inani farasihi, rajulun akhidhun bi'inani farasihi,
ya, seorang yang dia memegang tali kekang kudanya. Au qala bi rasani farasihi khalfa a'da'illah. Dia memegang tali kekang kudanya untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yukhifuhum wa yukhifunahu. Dia menakut-nakuti mereka dan mereka menakut-nakuti orang tersebut. Ini yang pertama, sebaik-baik orang ketika terjadi fitnah. Atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, au rajulun mu'tazilun fi badiyatih, atau seorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung, ke badiyah, tempat yang jauh, ya, lereng-lereng gunung. Untuk apa? Yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaih, demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Jadi dia pergi menyelamatkan agamanya. Dia pergi dari masyarakat yang sudah bobrok moralnya. Dia pergi mengasingkan diri untuk menyelamatkan agamanya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan baik. Ini sebaik-baik orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi afdal ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling utama? Ya. Qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama adalah orang yang berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man. Kemudian sahabat ini kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma rajulun mu'tazilun fi syi'abi minasy-syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Kemudian orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah untuk bisa menyembah Rabb-nya dan menjauhkan diri dari kejahatan atau kebobrokan masyarakat. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, hadis riwayat Bukhari, yushiku ayyakuna khaira mali rajuli ghanamun yatba'u biha sya'ful jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta seorang yang paling baik adalah seekor kambing yang dia pelihara di puncak gunung dan lembah. Dia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya. Maka dalil-dalil uzlah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan di dalam bab ini Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala beliau mengajak kita untuk coba kita berusaha untuk menyendiri, ya, mengasingkan diri dalam rangka apa? Wal buka 'alal khati'ah, dalam rangka untuk menangisi dosa-dosa kita, ya, dalam rangka untuk menangisi kesalahan-kesalahan kita, menyesali apa yang sudah kita lakukan. Kita merenung, ya, kita merenung. Pernahkah kita menangis karena takut dosa? Coba kita merenung sendiri, ya. Kita lihat diri kita sendiri. Selama kita kenal kajian atau selama kita hidup dari balik sampai detik ini, pernahkah kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kita menangis karena ingat dosa-dosa kita, ya. Kita menangis karena ingat kelemahan yang kita lakukan, menangisi amalan-amalan kita yang kurang. Ketahuilah tangisan tersebut itu tidak muncul tiba-tiba. Tangisan tersebut tidak muncul tiba-tiba, ya. Tapi tangisan tersebut muncul karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan tersebut muncul karena mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan atau didengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tangisan keimanan. Itulah tangisan keimanan. Itu tangisan yang hakikatnya adalah tangisan kebahagiaan. Karena hatinya hidup.
hatinya lembut, hatinya hidup. Itu tangisan yang menunjukkan hatinya lurus, jiwanya benar, jiwanya lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Kita lihat diri kita, ada enggak ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati kita karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka zadatuhum imana, keimanan mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana qudwah kita Nabi alaihi salatu wassalam, begitu lembutnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kisah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an. Nabi pernah berbicara kepadaku, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an diturunkan atas dirimu? Al-Qur'an diturunkan kepada dirimu. Tidak layak rasanya ya Rasulullah. Al-Qur'an diturunkan kepadamu, tapi aku membacakan kepadamu. Beliau merasa kurang layak. Tapi apa kata Nabi SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguh aku suka mendengar Al-Qur'an itu dibaca dari selainku. Faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku membacakan kepadanya surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai ketika aku sampai pada ayat tersebut, atau ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat ke-40. Ketika Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, beliau sampai kepada ayat tersebut, maka apa? Kata Nabi SAW, hasbukal an, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tazrifan. Fa idza ainahu tazrifan. Maka ketika setelah selesai membaca ayat tersebut, aku memalingkan wajahku kepada beliau dan aku melihat air mata beliau bercucuran. Kita lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Apakah ketika dibacakan Al-Qur'an kepada kita, kita yabkun, ya, kita menangis, ataukah yadhakun, atau tertawa? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Bagaimana interaksi kita dengan kalamullah? Apakah hati kita ini sudah sangat-sangat keras, sampai-sampai ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang azab, hati kita tidak bergetar, hati kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat kapan kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau bahkan 7 tahun yang lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu, atau bahkan tidak pernah? Lantas bagaimana kita bisa berbangga diri menjadi seorang mukmin? Maka hendaknya kita perhatikan hal ini, ya, karena air mata seorang mukmin yang muncul dari keimanan itu adalah air mata yang hakiki, itu adalah air mata kebahagiaan, itu adalah air mata menunjukkan keimanan seseorang. Dari Hani Maula Utsman radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Dahulu Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau melewati kuburan atau stop di kuburan, beliau menangis
sampai-sampai tangisannya, air matanya membasahi apa? Jenggot beliau. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, tudzakarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadza. Ketika disebutkan surga dan neraka engkau tidak menangis wahai Utsman, tapi ketika melihat kuburan engkau menangis. Kok bisa? Maka kata beliau, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Barang siapa yang selamat kuburan, maka perjalanan setelah kuburan tersebut akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Namun apabila dia tidak selamat di kuburan, maka apa? Maka kehidupan setelah alam barzah yang dialami di kuburan akan lebih sulit. Pertanyaan, kenapa beliau menangis? Karena beliau tidak tahu, beliau termasuk penghuni, beliau merasa beliau tidak tahu. Ya, beliau termasuk penghuni apa? Surga atau penghuni neraka. Padahal hadis-hadis yang menjelaskan beliau penghuni surga itu sangat banyak. Tapi beliau tidak merasa pede walaupun sudah ada hadis tersebut, walaupun itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana keadaan kita? Ada saudara kita meninggal, kita datang ke kuburan, kita masih bisa ketawa. Kita ketawa-tawa di kuburan. Utsman radhiyallahu an ketika di kuburan menangis. Ya, dan salah satu tujuan ketika kita ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Bukan menjadikan hati keras. Ketika kita ziarah kubur itu untuk melembutkan hati. Sekarang subhanallah, kita datang ke kuburan ketawa-tawa membuat hati keras. Maka inilah keadaan para salaf terdahulu. Begitu mudah mereka menangis ketika mengingat tentang akhirat, begitu mengingat tentang kenikmatan surga, begitu mengingat tentang azab neraka. Mereka begitu khusyuk, hati mereka begitu lembut. Akhirnya mereka mudah menangis. Berbeda dengan kita zaman sekarang. Ya. Kita lebih menangis karena apa? Karena nonton drama. Nonton drama sedih, nangis. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang azab, tidak nangis. Betul ya? Wallah, ya, ada yang suka nonton drama di sini. Drama Cina, ya. Drama apa lagi? Drama Korea. Ya Allah musta'an. Itu kejadian kita. Yaitu keadaan kita sekarang. Tidak dipungkiri. Tidak dipungkiri. Kalau kita tahu hakikat agama kita ya ikhwah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, maka niscaya kita mudah untuk nangis. Ya. Tidak harus di hadapan orang-orang, tidak. Ketika sendirian, antum berkholwat, kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah untuk menangis. Maka kita perhatikan diri kita, ya. Kapan terakhir kita menangis? Kapan terakhir kita mengingat akhirat? Kapan terakhir kita menangisi dosa-dosa kita yang sangat banyak? Baka Mu'adz radhiyallahu anhu bukaan syadidan faqila lahu ma yubkik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah menangis dengan tangisan yang amat sangat kuat, ya kita katakan tangisan yang betul-betul menangis. Faqila lahu ma yubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Mu'adz? Qala li'anna Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala qabada qabadatain. Allah Subhanahu wa taala hanya mencabut dua nyawa, wahidatun fil jannah wal ukhra fin nar. Allah Subhanahu wa taala hanya mencabut dua nyawa. Satu nyawa dicabut masuk surga, satu nyawa dicabut masuk dalam neraka. Fa ana la adri min ai al-firqaini akun. Dan aku tidak tahu di mana keadaanku ketika dicabut nyawaku.
apakah jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Ya kita tidak tahu ya ikhwah, kita penghuni surga atau penghuni neraka. Ya. Ini yang membuat Mu'adz bin Jabal menangis. Dan masih banyak lagi kisah dari siapa? Kisah para salaf, ya, radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, yang mana mereka ini sangat mudah untuk mengeluarkan air mata, yang mereka sangat mudah untuk menangis. Berbeda dengan keadaan kita sekarang. Kita terkadang, Allah musta'an, ya, kita terkadang sudah mendapatkan musibah, kita sudah mendapatkan cobaan, itu pun masih sulit untuk menangis. Ya, itu pun masih sulit untuk menangis karena hati kita sudah sangat keras. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati. Tidak ada yang bisa melembutkan hati kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira melembutkan hati itu gampang. Tidak, ini betul apa? Juhud. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Tapi kita bacakan beberapa hadis atau beberapa asar yang dibawakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala dalam kitabnya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, qala akhbarana Sufyan an Mansurin an Salim bin Abil Ja'di qala Isa alaihi salam. Ya, dari Sufyan, dari Mansur, dari Salim bin Abil Ja'd, qala, beliau berkata Isa alaihi salam. Ya, berkata Nabi Isa alaihi salam, tuba liman khazana lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang yang menjaga lisannya, wa wasi'ahu baituhu, dan rumahnya terasa luas bagi dirinya, wa baka ala khati'atihi, dan dia menangisi kesalahannya. Ya. Ini perkataan atau asar yang beliau dapatkan qala Isa alaihissalam, tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini termasuk akhbar Israiliyat. Di sana ada hadis yang lain, hadisnya Hasan, dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadisnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa akhadtu bi yadihi. Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku memberikan salam kepada beliau dan aku memegang tangan beliau. Qala, kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, faqultu ya Rasulullah, ma najul mu'min. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan beliau. Beliau berkata, ma najatul mu'min, keselamatan seorang mukmin. Apa keselamatan seorang mukmin? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Uqbah, uhrus lisanak wal yasa'ka baituk wa baki ala khati'atik. Wahai Uqbah, hendaknya engkau jaga lisanmu, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumahmu itu melapangkanmu, dan tangisilah kesalahanmu. Ya, tangisilah kesalahanmu. Hadisnya hasan. Tapi kita lihat hadis ini, karena sahabat radhiyallahu anhum yahrisuna hirsan syadidan 'alan najati fid dunya wal akhirah. Bagaimana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Ini menunjukkan apa? Para sahabat itu sangat semangat untuk mencari jalan-jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akhirnya dengan hadis ini sampai kepada kita hingga kita bisa amalkan. Barang siapa yang ingin keselamatan, amalkan hadis ini. Ya. Fakanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an asbabin najati wal falahi fid dunya wal akhirah. Makanya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshiduhum wa yadulluhum ila tariqil khairi wan najah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau tidak diam, tapi beliau mengajarkan kepada kita jalan-jalan keselamatan. Wa fi hadzal hadis yaqulu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqi fa akhadtu bihi litaslimi wa tarhib wal imsaku bi yadihi ijlalun lahu. Faqultu ya Rasulullah, man
Ini intinya Uqbah bin Amir bertemu dengan Nabi di jalan sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan salam, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijlalullahu, ya, dalam rangka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ma asbabun najah wal falah, ma najah mu'min, ma asbabun najati wal falah fid dunya wal akhirah, wa kaifa yahsulu alaihimal mu'minu wa yanju bi nafsihi." Ya Rasulullah, bagaimana seorang mukmin? Bagaimana supaya selamat di dunia dan di akhirat? Ini pertanyaan orang cerdas, Pak. Ini pertanyaan orang cerdas. Kenapa? Karena yang dicari seseorang itu di dunia dan di akhirat adalah apa? Al-afiyah, keselamatan. Ya, keselamatan. Selamat dan selamat, yang paling selamat apa? Yang paling diminta keselamatan di dunia dan di akhirat apa? Keselamatan agama. Bagaimana agamanya tidak meleng, bahasanya, tidak salah. Dia tidak tersalah dan dia anggap benar. Itu yang dicari oleh seseorang. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang yang cerdas, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keselamatan seorang mukmin? Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhrus lisanak. Maksudnya apa? Kuffa lisanak, jagalah lisanmu. Bishu wahfadhu an qawli kulli syarrin. Jaga lisanmu. Tab lisan itu yang mana? Lisan itu yang mana? Ini. Bukan, ini syafatain, ya. Lisan itu yang dalam. Nah, ini lisan, lidah. Baik. Jaga lisanmu dari segala perkataan buruk. Jaga lisanmu dari segala perkataan buruk. Wala tantik illa bi khairin. Janganlah mengucapkan kecuali kebaikan. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari lisan seseorang kecuali ada raqib dan atid yang siap mencatat. Sudah berapa juta kata yang kita ucapkan dari kita balik? Ya, berapa juta kata yang kita ucapkan dari kita balik? Coba kita hitung, kira-kira kebaikannya lebih banyak atau keburukannya? Apakah lisan kita lebih banyak untuk zikir atau untuk ghibah? Lisan kita lebih banyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, atau untuk basa-basi, qila wa qal. Ya. Maka ini sebab keselamatan. Jagalah lisan. Jagalah lisan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Wa dzalika lima lilisani min khuturatin. Kenapa? Karena lisan ini sangat berbahaya. Lisan ini sangat berbahaya. Kejahatan tangan itu terbatas, Pak. Kejahatan tangan itu terbatas. Ana tidak bisa menyakiti Farhan yang baju putih dari sini dengan tangan Ana tidak bisa, tidak nyampe. Tapi dengan lisan bisa tidak? Bisa. Bahkan kejahatan lisan ini bisa antar apa? Antar kota. Ya. Kejahatan lisan ini bisa antar benua. Antar alam pun bisa. Orang sudah mati pun bisa dicela-cela, tidak selamat dari lisan. Sudah meninggal, beda alam sudah. Oke, lisan. Maka hendaknya kita jaga lisan kita. Ya. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk. Rumahmu meluaskanmu. Apa maksudnya? Wal yakun fi baitika si'atuka wal zambaitaka ta'budallaha fi khalawat. Hendaknya rumahmu itu menjadikanmu nyaman. Jadikan rumahmu itu tempat beribadah dan juga menyendiri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, washtagil bi ta'atillahi azza wajal. Sibukkan dirimu di rumahmu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tazil fi baitika anil fitan. Ketika terjadi fitnah-fitnah, maka apa? Maka hendaknya di rumah, tetap di rumah. Jadikan rumah itu tempat ternyaman. Waqila inna ma'nah, ada yang mengatakan maknanya irda bima qasamallahu laka minaz zaujati wal waladi war rizqi was sakani wa ghairi dzalika min mata'id dunya. Ada yang mengatakan makna hadis ini hendaknya rumahmu menjadikanmu nyaman atau luas adalah irda, hendaknya engkau ridho dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dirimu berupa istri, anak, kemudian rezeki. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahmu ukurannya berapa? 5 kali 5 meter. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu melihat orang lain yang rumahnya ukurannya berapa, 100 kali 100 meter. Oh, rumah apa gudang itu Ustaz? Intinya ya ada seperti itu, rumah ada. Enggak perlu melihatnya seperti itu. Bersyukur. Diberikan anak yang demikian bersyukur, diberikan istri yang demikian bersyukur. Hendaknya rumahmu menjadikan dirimu nyaman, ya. Wanzur ila man huwa a'la minka fi amriddin. Lihatlah kepada orang yang lebih tinggi darimu dalam perkara agama. Wa ila man huwa adna minka fi amrid dunya. Dan lihatlah kepada orang yang di bawahmu dari perkara dunia. Li'alla tazdariya ni'matallahi 'alaika fahadha aslamu laka. Supaya engkau tidak menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala dan itu lebih selamat bagimu. Tidak perlu kita melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, sudah. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tidak perlu kita melihat kepada yang lain. Ya, karena kita tidak pernah puas kalau kita melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Cukupkan dengan apa yang ada di kita. Lihat, ada orang-orang di bawah kita yang tidak memiliki apa yang kita punya. Rumah masih ngontrak, alhamdulillah ngontrak. Di sana ada orang yang tidak punya rumah, bahkan ngontrak pun tidak bisa. Hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir apa? Kata beliau, wa baki ala khati'atik. Ini syahid dari pembahasan ini. Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu, tangisilah dosa-dosamu. Ya, wandam ala martakabta min dzunub. Sesali dosa-dosamu. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan ayyuhal ikhwah. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dosa kepada Allah, belum dosa itu berhubungan dengan manusia. Dosa kepada ibu bapak kita. Kita punya anak, dosa kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Kita sesali. Ya, kita sesali. Jangan kita biarkan dosa itu tidak kita sesali. Karena sejatinya dosa-dosa itulah yang membuat kita binasa. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang membuat kita binasa. Maka hendaknya kita tangisi dosa-dosa kita. Kita khususkan waktu berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, tangisi dosa-dosa kita. Ya, hendaknya kita tangisi dosa-dosa kita yang amat sangat banyak. Kemudian berkata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu taala, qala akhbarana Mis'ar an Abdul A'la At-Taimi qala man utiya minal ilmi ma la yubkih. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepadaku Mis'ar dari Abdul A'la At-Taimi. Beliau berkata, man utiya minal ilmi ma la yubkih. Siapa yang diberikan ilmu yang tidak membuatnya menangis.
siapa yang diberikan ilmu yang tidak membuatnya menangis, la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. La khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. Maka dia tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka dia tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita perhatikan di sini para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man utiya minal ilmi ma la yubqih, ya, barang siapa yang diberikan suatu ilmu yang tidak membuatnya menangis. Apa yang bisa kita dapatkan dari perkataan beliau rahimahullahu taala, ya? Maka kalau kita perhatikan hakikat ilmu yang sejati, ilmu yang nafi, itu adalah ilmu yang sampai kepada mana? Hati. Ilmu yang nafi itu ilmu yang sampai kepada hati. Bukan sekedar ilmu yang nempel di otak. Bukan sekedar ilmu yang menempel di wawasan. Itu ilmu yang nafi. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sampai kepada hati. Ilmu yang menghasilkan kerendahan hati. Ilmu yang menghasilkan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu, ya. Maka ketika seseorang dia mendapatkan ilmu, tapi ternyata ilmu tersebut tidak membuatnya menangis, mungkin ilmu itu dia ingat, ilmu itu menjadi wawasan baru dia, tapi ternyata tidak membuatnya menangis, maka apa kata beliau? La khaliqun, ya, la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. Maka patutnya dia tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Ini celaan. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari selama bertahun-tahun selama ini, apakah ilmu tersebut membuat kita semakin takut, semakin membuat kita bisa lembut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan. Kita bertahun-tahun sudah belajar. Tapi apakah ilmu yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun tersebut, ilmu itu membuat kita semakin lembut? Apa hatinya? Ataukah ilmu tersebut justru sebalikan, membuat hati kita semakin keras? Kita perhatikan diri kita, ayyuhal ikhwah. Ilmu yang kita dapatkan ini sudah, kalau dikatakan sedikit, ya, memang sedikit. Tapi selama bertahun-tahun kita pelajari, tambah dari kajian satu kajian ke kajian yang lain, kita kumpulkan, kita catat. Ternyata tidak ada dari satu ilmu yang itu yang kita catat, yang kita hafal membuat kita menangis. Maka ini celaan, ya, ini celaan. Kenapa? Kenapa sekiranya orang yang ketika mendapatkan ilmu dia tidak menangis, ditakutkan ilmu tersebut tidak bermanfaat? Karena li'annallaha, kata beliau, li'annallaha na'atal ulama. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, ayat ke-107 sampai 109. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Qur'an atau tidak beriman, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina utul ilma. Surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada." Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum mereka, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil azqani sujada, mereka menyungkurkan wajah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami itu pasti terlaksana. Allah pasti akan membangkitkan kita. Allah pasti akan menghisab kita. Itu pasti terjadi.
Itu pasti terjadi. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah-wajah mereka, bersujud dan mereka menangis. Mereka menangis. Ya, ini keadaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan Al-Qur'an, dan hati mereka bertambah semakin khusyuk ketika mendengarkan Al-Qur'an. Makanya ya ikhwah, antum kita mau melihat bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana keadaan kita dengan Al-Qur'an. Lihat bagaimana keadaan kita dengan Al-Qur'an. Sedekat apa kita dengan Al-Qur'an, maka kedudukan kita sedekat itu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita bisa merenungi makna-makna ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, kita bisa menangisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki. Banyak orang-orang yang ingin mencapai derajat tersebut, tapi tidak bisa karena derajat ini murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan si fulan mudah untuk menerima Al-Qur'an, mudah, hatinya lembut mendengar Al-Qur'an. Si fulan tidak bisa, mau dibacakan Al-Qur'an 30 juz tidak bisa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, ya, ketika dibacakan Al-Qur'an. Yakhiruna lil azqani sujjada, ya, mereka bersujud menyungkurkan wajah-wajah mereka. Ini keadaan yang luar biasa, ini keadaan yang luar biasa yang kita rindu. Ya, kita kalau dikatakan rindu, mungkin belum pernah kita seperti itu. Ya, kita ingin bisa keadaan seperti itu ketika dibacakan Al-Qur'an, hati kita terenyuh, hati kita bergetar, bukan karena bacaan seseorang yang bagus, bukan. Karena kita tahu artinya, kita tahu maknanya. Oh, ini ternyata firman Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang ini. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita terenyuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan, qala akhbarana Zum'ah ibnu Salih, telah menceritakan kepadaku Zum'ah bin Salih an Salamah bin Warham, dari Salamah ibn Wahram, an Syu'aib al-Jabai, dari Syu'aib al-Jabai, qala idza kamula fujurul insani malaka ainaihi fama tasya'a ayyabki baka. Taib. Azan ya. Tapi kita lanjutkan hadisnya setelah azan. Hadis ini menceritakan tentang orang munafik pun bisa menangis. Ya, orang munafik pun bisa menangis. Barakallahu fikum. Allah.
Bismillah, kita lanjutkan sedikit ya tadi. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala membawakan sanadnya sampai Syuaib al-Jabai. Hadisnya lemah namun maknanya benar. Beliau mengatakan idza kamula fujurul insani malaka ainai famata syaa ay yabki baka. Ketika kefajiran seseorang itu telah sempurna, ketika kefajiran seseorang itu telah sempurna, malaka ainai, maka dia memegang kendali penuh atas kedua matanya. Ketika kefajiran seseorang itu telah sempurna, maka dia memegang kendali penuh atas kedua matanya. Famata syaa ay yabki baka. Kapanpun dia mau menangis, dia menangis. Ya. Maksud dari asar ini apa? Ini tanda kemunafikan ekstrim. Ya, ini tanda kemunafikan ekstrim. Makanya perbedaan tangisan orang mukmin dan tangisan orang munafik itu apa? Hati. Tangisan orang mukmin itu dari hati. Sedangkan tangisan orang munafik itu dari mata. Kalau kita melihat ada orang yang terus-terusan melakukan maksiat, melakukan kefajiran, kemudian dia mudah menangis, ya, maka dipertanyakan, kok bisa? Bisa, karena ketika seseorang dia sudah menguasai kedua matanya karena kefajirannya, kapanpun dia mau menangis, dia mudah untuk menangis. Dan tangisannya ini dibuat untuk apa? Untuk apa? Menutupi keburukannya. Ya, bahasanya apa? Air mata. Air mata apa? Buaya. Air mata buaya ya. Seperti itu. Intinya tangisan ini bisa dibuat-buat. Tangisan ini bisa dibuat-buat. Tapi tidak dengan orang-orang yang beriman. Tangisan mereka berasal dari hati. Hati yang khusyuk, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan orang-orang yang beriman, ya. Makanya di sini dikatakan idza istahkama fiskul insani wanhamaka fil isyani wa tughyan. Jika seseorang itu sudah mengakar kefasikan dalam dirinya, ya. Ketika seseorang itu kefasikan yang dia lakukan itu sudah mengakar hebat dalam dirinya. Semua maksiat dia lakukan. Waliyazubillah. Ya, semua maksiat dia lakukan. Dia tenggelam dalam al-isyan wa tughyan, dia tenggelam dalam kemaksiatan dan juga kezaliman. Malaka irsala dam'i ainai riya'an wa sum'atan, maka dia bisa mengalirkan air matanya kapanpun dia mau, riya'an wa sum'atan, karena riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah, ingin dipuji, intinya ya, ingin dipuji, mendapatkan pujian karena dia menangis. Fabaka bihima mata sya'a fi ay waqtin arada idharan lil khusyu'. Maka ketika dia mau menangis, dia tampakkan menangis. Kalaupun dia tidak mau menangis, dia berhenti. Taib. Idharun lil khusyu', untuk menunjukkan kekhusyukan dirinya. Orang-orang yang beriman tidak butuh seperti ini. Ya, orang-orang beriman kalau misalnya dia menangis dari hatinya, dia menangis. Bukan karena riya, oh aku bisa menangis biar dikatakan orang ini adalah orang yang hatinya lembut. Tidak seperti itu. Bahkan sebagian ulama kita ketika mereka menangis, mereka sembunyikan, mereka sembunyikan tangisan mereka, seakan-akan mereka sedang pilek seperti itu, seakan-akan mereka sedang menguap. Padahal sedih, mereka menangis. Ada yang di siang hari tertawa, ternyata di malam harinya luar biasa tangisannya. Para ulama kita seperti itu. Berbeda dengan kita, ya, siang hari tertawa, malam hari tidur. Ya, malam hari tidur. Mereka siang hari tertawa, malam hari menangis.
para ulama kita. Kalau beda, ya siang hari tertawa lepas sama teman-teman, hahaha hihi, malam hari tidur. Atau malam hari juga masih tertawa. Oh, ini parah ya. Siang hari tertawa, malam hari juga masih tertawa. Ya. Dan ada orang-orang yang seperti itu, ada. Siang hari tidak puas tertawa, malam hari dilanjutkan tertawa dari jam 8 habis Isya terus tertawa sampai malam, sampai jam 10, masih jam 10, masih belum, gas. Jam 12, gas. Ya sampai jam 2. Ya. Maka orang munafik pun bisa menangis. Maka ini adalah peringatan untuk kita. Jangan kita menangis karena ingin pujian manusia, tapi hendaknya kita menangis murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tangisi kesalahan kita, kita tangisi dosa-dosa kita. Tidak perlu orang-orang tahu kita menangis. Antum bisa menangisi keadaan kita itu kapan? Ketika di sepertiga malam terakhir. Ya, nanti ketika liburan, mana rasa sebagian antum sudah tidur sendiri, ada yang masih tidur sama orang tua. Udah ya, tidur sendiri di kamar sendiri ya seperti itu. Tidur sendiri di kamar sendiri. Antum tidak ada orang yang tahu, tangisi keadaan. Nangis. Ya. Tidak ada yang tahu, gunakan untuk hal yang demikian. Maka ini perbedaan antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Orang mukmin mereka menangisnya dari hati, sedangkan orang munafik menangisnya hanya dari mata. Ya, hanya dari mata. Kemudian ini hadis terakhir yang kita bacakan pada bab ini, ya. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, qala akhbarana Mis'ar an Abi Aun as-Saqafi, dari Abu Aun as-Saqafi, an Arjafah, dari Arjafah, qala Abu Bakar. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, man istata'a minkum ay yabki falyabki. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menangis, maka menangislah. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menangis, maka menangislah. Wa man lam yastati' falyatabaka. Barang siapa yang tidak mampu menangis, maka pura-puralah menangis atau berusaha untuk menangis. Ya. Tidak mampu menangis, kenapa? Oh ya Allah Ustaz, hati anak keras Ustaz, hati kami sudah keras, susah untuk nangis. Ya sudah, coba usahakan pura-pura menangis. Ya. Karena hati yang keras itu butuh untuk ditangisi. Hati yang keras itu butuh untuk ditangisi. Dan ini untuk kita semua ya. Tidak berarti Ustaz itu orang yang paling mudah nangis, tidak, dan tidak harus. Bisa jadi Ustaz itu hatinya paling keras. Bisa jadi. Kenapa? Apa yang disampaikan enggak diamalkan. Maka hendaknya kita semua introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tangisi dosa-dosa kita. Jangan pelit air mata ya ikhwah. Ya, jangan kita pelit air mata. Jangan takut Ustaz, anak kalau nangis takut air matanya habis. Enggak. Tangisi keadaan kita. Ya, terutama di sepertiga malam terakhir ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Banyak kekurangan kita, ibadah kita kurang. Hak-hak yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang menanti untuk orang-orang berdosa macam kita? Itu perlu kita tangisi. Ya, jangan sampai selama kita hidup kita tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama kita hidup kita tidak pernah menangisi dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dir'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan la yalijun nar rajulun, tidak akan masuk neraka orang yang menangis min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini keutamanya luar biasa besar ya ikhwah. Menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dosa-dosa, maka jaminannya tidak masuk neraka. Pertanyaannya, seberapa sering kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, seberapa sering kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, hatta ya'udal laban, sampai susu itu kembali ke tempat keluarnya. Pernah merah susu? Siapa yang pernah merah susu? Siapa yang pernah merah susu sapi? Afdol pernah? Masya Allah. Ya. Ketika antum perah susu sapi itu, bisa masuk lagi enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya artinya apa? Ya sampai apa namanya? Sampai kapanpun seseorang itu tidak akan masuk neraka, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu bisa masuk surga. Orang kafir itu bisa masuk surga. Iya, Anda percaya? Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dengarkan ya, orang kafir bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Sampai unta masuk lubang jarum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, kalau unta sudah masuk lubang jarum, orang kafir bisa masuk surga. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Jadi tidak akan. Kayak kalau unta masuk, ya itu kan tidak mungkin. Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Perumpamaan itu untuk orang-orang kufar. Mereka jadi tidak akan pernah masuk surga. Orang-orang kufar itu mustahil untuk masuk surga. Makanya sekali lagi hendaknya kita tangisi dosa-dosa kita. Ya, kita tangisi walaupun kita sebagai orang yang sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalan kita dalam agama ini sangat-sangat kurang, perlu kita tangisi. Itu tanda keimanan seseorang, ya, tanda keimanan seseorang. Antum bisa menangis istri antum tidak tahu, bisa. Bisa menangis anak-anak tidak tahu, bisa. Ya. Duduk di depan rumah merenung tentang amalan-amalan apa yang sudah dilakukan, menangis bisa. Ya. Biasanya yang mudah menangis ini siapa? Ummahat, ibu-ibu. Itu biasanya seperti itu. Tapi menangisnya karena apa? Ya, banyak hal ya. Menangisnya karena dimarahin suami, misal. Menangisnya karena ya tontonan drama-drama tadi. Jangan ya, ibu-ibu jangan nonton-nonton drama-drama, sudahlah. Baca Al-Quran, baca dengan maknanya, semoga bisa menangis. Nah, untuk bapak-bapak ini terkadang lebih sulit untuk menangis. Padahal kalau kita baca bagaimana sirah ulama-ulama kita, mereka rijal, mereka laki-laki, tapi hatinya lembut. Bagaimana Abu Bakar, hatinya sangat lembut. Sampai-sampai apa? Di pipinya itu ada bekas apa? Bekas air mata, ya, menghitam. Karena seringnya beliau menangis. Ala kullin, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, ya. Menjadikan hati yang mudah terenyuh, hati yang mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar tentang azab Allah Subhanahu wa taala, hati yang senang ketika dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, dibacakan bagaimana indahnya surga, dia senang, dibacakan bagaimana mengerikannya neraka, dia sedih, dia menangis. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang demikian, hati yang lembut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari qasil qulub, ya, hati yang keras. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras. Hati yang ketika dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak terenyuh, abai. Dia biasa saja. Dia anggap, wah, itu biasa. Ya, tidak ada terenyuhnya sama sekali. Maka tadi sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, barang siapa yang bisa menangis maka menangislah. Barang siapa yang tidak menangis atau tidak bisa menangis maka berusaha pura-pura menangis. Ya, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riyaan atau sum'atan, bukan karena riya atau karena ingin dipuji oleh manusia. Barakallahu fikum para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dan mungkin ini kajian terakhir kita di semester ini, ya.
karena pekan depan kalian sudah liburan, ya. Ya semoga di semester baru kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kalau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keimanan kita bertambah, ya. Semoga diberikan hasil yang terbaik dari ujiannya. Dan ingatlah apa yang kalian dapatkan itu Anda ingatkan ya, para adik-adik sekalian ini. Apa yang kalian dapatkan dari nilai itu tidak mengurangi keutamaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai duniawi. Tapi bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan ketakwaan. Di rapor itu tidak ditulis ketakwaannya bagus, kita tidak tahu. Tidak ada di rapor ditulis seperti itu. Ya. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ranking misalnya 20, tapi ternyata di sisi Allah kalian orang yang bertakwa, kalian lebih unggul dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Maka sekali lagi, jangan jadikan ranking itu sebagai perlombaan. Jangan. Tapi fokuskan gimana kalian bisa menjadi orang nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan diri kita ini menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di sisi manusia. Nilai itu tidak bermanfaat. Nilai itu tidak bermanfaat kalau kita tidak mengamalkan hasil dari nilai tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin ini sedikit pesan untuk adik-adik kita, ya. Apabila ada kesalahan selama 1 semester ini, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi sedikit tambahan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.